Pemirsa, Soehartojo akhirnya dipilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang di tengah citra MK yang sedang terpuruk saat ini. Soehartojo pun didorong untuk memulihkan nama baik MK, utamanya usai putusan kontroversial yang memuluskan putra sulung Presiden melaju di Pilpres. Lalu bagaimana muruah MK bisa dipulihkan? Kami akan membahasnya bersama mantan Hakim Konstitusi Profesor Marwarar Siahaan beserta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Komandan Hukum dan Advokasi TKN Koalisi Indonesia Maju Habibur Rahman. Selamat pagi Prof. Maru dan Bang Habib. Selamat pagi Pak Habib. Pak Maru. Baik, saya ke Prof. Maru terlebih dahulu ya. Prof, dengan penggantian Ketua MK kemarin, apakah mampu mengembalikan kepercayaan publik, terutama jelang pelaksanaan pemilu, kepercayaan kepada MK? Ya, saya kira dari segi sejarahnya Pak Soehartojo saya percaya deh. Apalagi dia didampingi oleh Pak Saldi Isra yang juga memiliki integritas yang tinggi. Oleh karena itu di dalam apa yang telah lakukan di masa lalu dan sekarang keluar dari apa yang dikatakan sebagai suatu prahara begitu, saya berharap mereka juga menyadari betul bahwa MK itu diberikan tugas yang sangat mulia untuk mempertahankan konstitusi, dan harapan saya setelah konsolidasi mereka juga melakukan suatu pemaparan atau suatu pertemuan dengan seluruh hakim konstitusi untuk boleh menghayati juga apa yang dikatakan cara membaca konstitusi itu dari etik moral yang tinggi, the moral reading of the constitution yang dilandaskan pada Pancasila itu menjadi bukan suatu omong kosong sebenarnya. Dan kalau dia menyimpang, yang terjadi adalah yang kita alami selama ini atau alami baru-baru ini, di mana ada ketidaksetiaan kepada konstitusi, bahkan otak-atik dan menafsir-nafsir konstitusi untuk membenarkan apa yang mereka pikirkan hendak dituju itu. Itu salah satu adalah suatu hal yang menyimpang daripada the moral reading of the constitution, atau apa yang dikatakan menafsirkan konstitusi dari etik moral yang tertinggi sehingga tidak senantiasa boleh di otak-atik menyimpang dari tujuan sebenarnya yang mulia, yang tinggi harkat martabatnya. Dan boleh dikata bahwa konstitusi kita itu adalah suatu instrumen hukum yang juga menjaga demokrasi. Bagaimana demokrasi yang di dalam konstitusi dikatakan harus jujur dan adil, itu harus dihayati benar, sehingga tidak ada otak-atik sedemikian rupa cara yang menyimpang, bahkan juga dengan melanggar hukum acara. Ini sangat berbahaya sekali karena hasilnya nanti akan dikatakan dia memproduksi buah-buah beracun atau poisonous tree. Dan kalau di dalam hukum acara pidana di Amerika, the fruit of the poisonous tree tidak akan dimakan itu. Kalau dimakan mati. Saya kira ini yang ingin saya lihat, bahwa pimpinan MK yang baru boleh menyadari dan mengajak semua komponen di MK itu untuk menyadari dan kembali kepada tujuan dan misi visi mereka semula yang ditetapkan dalam konstitusi. Saya kira statement yang pertama saya demikian aja. Baik, Prof, artinya ada optimisme atau kepercayaan terhadap sosok Ketua MK yang baru ya, Soehartojo. Walaupun sudah diganti, ini desakan untuk Anwar Usman mundur sebagai Hakim Konstitusi tetap ada. Kita akan lihat bagaimana keterangan dari Ketua MK terpilih Soehartojo yang enggan menanggapi desakan publik yang meminta Anwar Usman mundur dari posisi Ketua MK berikut ini. Ini publik terus mendesak dan menyuarakan kalau ada dorongan kepada Pak Anwar Usman untuk mundur. Bagaimana sebagai ketua baru MK dapat saya sudah sampaikan tadi, kalau yang substansial nunggu saya nanti sudah jadi ketua. Sekarang saya ini belum jadi ketua. Iya, kewakil gitu ya. Sabar dulu. Nanti terus nggak main sini lagi kan. Ya, Prof. Maru dan Bang Habib, nanti kita akan jeda dulu. Saya akan tanyakan kepada Bang Habib juga bagaimana tanggapan dari TKN Koalisi Indonesia Maju terkait dengan penggantian Ketua MK. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Prof. Marwarar Siahaan dan juga Habibur Rahman dari TKN Koalisi Indonesia Maju. Saya ke Prof. Maru lagi. Prof, tadi sebelum jeda kita dengarkan pernyataan dari Hakim Suhartoyo bahwa secara substansi belum bisa menanggapi bagaimana desakan mundurnya Anwar Usman. Lalu bagaimana ke depannya menjamin putusan-putusan MK bebas dari konflik kepentingan, Prof? Ya, saya kira sepanjang menyangkut Pak Anwar barangkali sudah digariskan di dalam keputusan Majelis Kehormatan bahwa di samping dia mengundurkan diri sebagai pimpinan MK sebagai ketua, bukan mengundurkan diri, diundurkan, tetapi juga dia tidak diperbolehkan untuk duduk di dalam sidang pemeriksaan perkara-perkara yang menyangkut pemilu kada dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, paling tidak kita melihat ada suatu upaya untuk bagaimana meluruskan kejadian-kejadian yang selama ini terjadi, dan tentu saja tergantung pada hakim MK yang lain karena Pak Anwar dengan satu suara saja tentu akan berada di dalam lingkaran pengambilan keputusan yang berbanding dengan 8 suara lagi. Oleh karena itu kita mengharapkan juga bahwa semua suara yang ada itu saling memberikan check and balance di dalam pengambilan keputusan sehingga tidak ada satu suara yang boleh membawa melenceng dari apa yang menjadi norma konstitusi dan norma etik serta hukum acara di dalam pengambilan keputusan. Saya tidak khawatir tentang hal itu dan barangkali tergantung juga kepada Pak Anwar dalam posisi begitu apakah dia nyaman melanjutkan tugasnya sebagai hakim anggota dengan batasan-batasan kewenangan yang tampak dari sikap atau keputusan Majelis Kehormatan. Saya kira demikian, Mbak. Dititik beratkan ke 8 hakim konstitusi lainnya ya yang nanti akan terlibat dalam perkara-perkara PHPU atau sengketa hasil pemilu. Nah, bicara soal konflik kepentingan, saya mau tanyakan respons dari Bang Habib soal ini, tapi kita simak dulu informasi terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebut bahwa Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK dinilai tidak menguntungkan pasangan Prabowo Gibran. Meskipun putusan MK tersebut tidak berpengaruh secara hukum pada pencalonan Gibran, namun dari sisi politik Gibran bisa dianggap sebagai cawapres bermasalah. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebut Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK menjadi bumerang bagi pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Putusan MK sebenarnya tidak berpengaruh secara hukum terhadap pencalonan Gibran sebagai bacawa pres mendampingi Prabowo. Namun dari sisi politik, Gibran bisa dianggap sebagai calon wakil presiden yang bermasalah. Ketika ini dibuka, penting bagi semua ketika kita bicara 3 pasangan capres. Bagi Prabowo Gibran, ini apapun akan tercatat sebagai cawapres anak di luar nikah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.